Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kepemimpinan 3 di STIE Indosakti Malang. Marilah kita bersama-sama sejenak memperhatikan materi kuliah online ini, di mana pembahasan materi ini akan kita bahas mendetail tentang relationship atau menjalin hubungan persahabatan dalam kepemimpinan perusahaan, dengan judul yang sudah saya setting, yaitu pentingnya menjalin hubungan dalam kepemimpinan perusahaan. Di mana untuk referensi utama saya ambil dari buku berjudul The Joy of Leadership dengan penulis yang bernama Tal Ben-Shahar dan Angus Ridgway. Sekali lagi, Tal Ben-Shahar dan Angus Ridgway dengan cetak tahun 2019 yang diterbitkan oleh Alex Media Kambudindo untuk terjemahan. Maka untuk materi yang kami sampaikan pada saat ini merupakan intisari saja, sehingga masih banyak materi-materi pendalaman yang belum dapat disampaikan karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, harap sekiranya rekan-rekan mahasiswa juga dapat memiliki buku yang sangat bagus ini untuk dapat dipelajari, untuk dapat direnungkan, dan untuk dapat diaplikasikan apabila saudara memang betul-betul masuk di dalam dunia kerja, khususnya adalah dunia leadership. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu jenis hubungan di dalam perusahaan. Secara global, ada 3 jenis hubungan di dalam perusahaan, yaitu hubungan formal di dalam kepemimpinan, ada yang komunikasinya ke atas, antara bawahan dengan pimpinan, ada yang komunikasi atau hubungannya ke samping, antar sesama bawahan atau antar sesama pimpinan, biasanya antar karyawan, lalu kemudian antar manajer lini, kemudian antar manajer atas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada jenis komunikasi atau jenis hubungan ke bawah, yaitu antara pimpinan dan bawahan, bisa juga dari manajer ke manajer di bawahnya, dan manajer di bawahnya kepada staf di bawahnya lagi. Nah, di dalam komunikasi ke atas, ini bentuknya adalah bentuk pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam komunikasi ke samping, bentuknya adalah koordinasi. Koordinasi antar divisi, saling menginformasikan. Namun di sini tidak ada suatu peranan tanggung jawab yang harus diberikan antar divisi. Jadi tatkala mempertanggungjawabkan adalah mempertanggungjawabkan ke atas. Kemudian adalah komunikasi ke bawah. Ini bentuknya adalah bentuk instruksi atau bisa disebut bentuk perintah. Sehingga di sini para pemimpin dapat memberikan instruksi kepada staf di bawahnya apabila memang pemimpin ini betul-betul tidak dapat melakukan suatu pekerjaan itu sendiri, karena memang secara patutnya di dalam kepemimpinan pemimpin atas itu di dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis itu perlu memberikan instruksi kepada pemimpin yang ada di bawahnya, di mana instruksi ini merupakan pengejawantahan daripada strategi yang dibuat oleh para pemimpinnya. Kemudian pentingnya relationship intensif di era modern. Bahwa pentingnya relationship yang sangat mendalam, persahabatan yang sangat erat gitu ya, di era modern ini sangat penting. Mengingat bahwa yang pertama, individu ini atau individu di dalam individu ini dapat juga dikatakan pemimpin atau mungkin yang dipimpin, ya, staf karyawan, itu sudah terbebani dengan beban kerja yang cukup berat. Berikutnya, individu dengan beban kerja yang cukup berat ini juga mendapatkan sebuah resiko tanggung jawab.
yang cukup besar. Semakin besar tingkat kepemimpinan, maka resiko pertanggungjawaban itu juga semakin berat. Tentu hal ini dapat menimbulkan stres. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya stres, tingkat stressing yang normal dan di bawah normal, ya, atau tingkat stressing yang memang dapat ditolerir, itu baik untuk pengembangan diri, baik untuk pengembangan kreativitas, seni, dan lain sebagainya. Namun tatkala stres itu telah melebihi batas normal, maka ini yang disebut sebagai suatu hal yang buruk, yang dapat mendestruksi individu itu maupun organisasinya. Dimana tatkala kita mengalami stressing, maka agar stressing itu tidak bertambah menekan, maka perlu adanya suatu aktivitas yang disebut curhat. Mencurahkan hati, mencurahkan pikiran. Curhat di sini tidak sekedar curhat, tapi curhat di sini adalah menemukan solusi. Karena terkadang individu apabila dia sendirian saja, dia kurang dapat melihat inspirasi yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, terkadang inspirasi ini muncul dari orang lain. Dan orang lain ini memberikan masukan, orang lain ini memberikan kritikan dan saran, dan orang ini memberikan sebuah hiburan. Agar hal itu menjadi pertumbuhan inspirasi seorang pimpinan maupun staf anak buah yang sedang mengalami stres ini. Sehingga tatkala inspirasi itu tumbuh, dia memiliki motivasi, semangat untuk memperbaiki keadaan. Maka dari itu, inilah pentingnya sahabat di dalam dunia kerja. Sahar dan Ridgway telah mengatakan bahwasanya banyak pertemanan di luar pekerjaan itu bagus. Tetapi tidak selamanya tatkala dia itu banyak pertemanan di luar pekerjaan dan dia tidak memiliki seorang pun sahabat di tempat kerjanya, itu buruk. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena terkadang orang yang berada di luar tempat kerjanya dan itu menjadi sahabatnya tidak mengetahui seluk-beluk di mana dia bekerja. Tidak mengetahui bagaimana teknis dia bekerja. Tetapi sahabat di dalam perusahaan, satu saja sahabat yang dia kenal di dalam perusahaan itu, yang dia akrab dalam perusahaan itu jauh lebih efektif dalam menghilangkan stres. Karena sahabat ini dapat memberikan solusi, baik secara teknis maupun secara praktis. Jadi secara teknis teoritis maupun secara praktis. Sehingga diharapkan pemimpin di dalam setiap perusahaan dapat menjadikan seseorang ini, seorang karyawannya ini, atau mungkin staf-stafnya ini, itu memiliki sahabat. Maka dari itu perlu adanya pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul di sini memerlukan kerjasama tim. Dan tiap bulan atau mungkin tiap beberapa waktu sekali itu perlu untuk dievaluasi. Apakah seseorang individu ini telah memiliki sahabat atau tidak? Apakah dengan persahabatannya itu dapat menumbuhkan suatu hal yang positif atau tidak? Dan tentu konflik itu pasti ada, sehingga di sini peran teman-temannya, peran pimpinannya, dan peran orang-orang di dalam perusahaan itu untuk meminimalisir konflik antar persahabatan. Jadi sahabat tidak selamanya rukun dan damai, tetapi terkadang sahabat pun juga konflik. Namun konflik yang dimaksud ini jangan sampai melebihi batas-batas nilai normal, dan ini berbahaya untuk kelangsungan perusahaan dan kelangsungan persahabatan itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya suatu situasi yang harmonis, yang etis, yang indah untuk dapat menjalin persahabatan guna menjalin komunikasi yang lebih baik dan juga komunikasi formal baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Kemudian persahabatan ini menurut Sahar dan Ridgway itu dapat berpengaruh kepada kepuasan kerja. Semakin tinggi relationship atau semakin erat hubungan persahabatan, maka kepuasan kerja akan semakin nampak. Sebagaimana di bukunya yang dia tulis, pernah ada penelitian tentang permasalahan pencahayaan. Kantor itu awalnya diberikan cahaya terang.
di suatu kantor. Lalu kemudian dilihat kepuasan kerja dia. Puas. Kemudian diredupkan sampai batas redup yang diminta oleh para peneliti ini. Tetapi hasilnya tetap puas dalam bekerja. Lalu kemudian pakar kepemimpinan dan psikologi mengetes apa ada meneliti ya, apa ada variabel lain. Ternyata variabel lain itu adalah relationship. Ternyata di perusahaan ini relationship-nya sangat kuat dibandingkan perusahaan yang lain yang dites yang sama. Sehingga dapat dikatakan pencahayaan itu boleh jadi menjadi variabel kepuasan kerja tetapi tidak berpengaruh secara amat sangat signifikan. Saya katakan amat sangat signifikan itu karena tatkala misalkan signifikan dipadukan dengan variabel lain mungkin ini menjadi signifikan. Tapi kalau amat sangat signifikan berarti ini tidak menjadi sebuah variabel utama yang diperhatikan untuk mencapai suatu kepuasan kerja. Berikutnya adalah turnover karyawan. Bertambah erat hubungan persahabatan di dalam suatu perusahaan, maka karyawan itu tidak gampang keluar masuk perusahaan. Jadi karyawan tidak gampang keluar dari perusahaan. Karyawan betah di dalam perusahaan. Tentu hal-hal yang lain yang seperti gaji dan sebagainya kita abaikan, advis paribus. Karena tapi tatkala kita melihat persahabatan itu erat kaitannya, maka di sini turnover karyawan bisa diminimalisir. Tetapi tatkala gajinya besar di dalam perusahaan itu, kesejahteraannya memadai dalam perusahaan itu, tetapi tidak ada persahabatan di dalamnya, yang ada permusuhan dan konflik, maka di sini tatkala ada kesempatan sedikit saja dari karyawan itu, maka karyawan itu akan mengundurkan diri dan akan keluar dari perusahaan. Maka di sini dapat dinyatakan turnover itu dipengaruhi oleh erat atau tidaknya relationship. Baik, ada satu studi kasus di sini. Sebelum kita ke studi kasus, ada satu hubungan relationship dengan struktur sosial. Ya. Jadi apa sih relationship ini kepada struktur sosial perusahaan yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah relationship ini tentu menghasilkan sebuah interaksi. Interaksi yang saling timbal balik. Interaksi ini di dalam satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, di dalam satu individu kepada individu yang lainnya, itu saling timbal balik. Ada saling interaksi, ya. Ada aksi, ada reaksi. Itu tentu ada di dalam suatu persahabatan. Di mana interaksi ini mempengaruhi sebuah struktur sosial. Di mana struktur sosial ini apabila kita melihat ada pula nilai dari interaksi ini. Jadi komponen interaksi itu ada struktur sosial, ada nilai dan juga ada norma. Di mana struktur sosial, nilai dan norma ini masing-masing dapat membentuk sebuah kode etik. Apa yang harus dilakukan di perusahaan itu, tata cara, tata nilai. Sehingga kalau kita melihat kode etik itu sudah terbentuk dengan baik, di sini dapat mencerminkan sebuah kapasitas individu di dalam suatu perusahaan. Sehingga tatkala individu ini dibenturkan kepada kode etik, maka individu ini dapat dinilai kinerjanya. Kemudian kapasitas individu ini sendiri, kalau kita melihat di dalam struktur sosial secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi kapasitas individu. Apabila kita melihat kapasitas individu ini sendiri, maka kapasitas individu ini dapat dinilai dari 3 elemen. Yang pertama adalah kolaborasi. Yang kedua adalah membuat hal-hal baru dari kreativitasnya, cipta rasa dan karsanya. Kemudian juga dapat membuat hal-hal baru yang bersifat teknis. Ya, di mana hal-hal baru ini bersifat wujud, ya, baik strategi maupun teknis lainnya. Jadi bedanya kuning dengan biru, apabila kuning di sini adalah hal-hal yang baru yang bersifat seni, cipta rasa dan karsa. Yang biru adalah membuat hal-hal baru yang bersifat nampak dari hasil seni tadi. Di sini ada satu studi kasus yang sebetulnya banyak studi kasus yang ditulis oleh Saar and Ridgway, tetapi di dalam hal ini saya ambil satu studi kasus di mana di Amerika yang dia tulis dari negara asalnya, itu ada satu situs berita yang pernah menyusun daftar perusahaan terburuk
sebagai tempat kerja para staf dan karyawan. Hasilnya itu disampaikan bahwa ada satu perusahaan yang itu memang menjadi tempat yang buruk untuk bekerja. Kenapa kalau disebut buruk? Karena di dalamnya itu kurang ada persahabatan. Kurang ada komunikasi intens antara pemimpin dengan anak buahnya. Kurang ada hubungan yang harmonis antara pemimpin anak buahnya dan sesama anak buahnya, sama staf karyawan. Di sini karena apa? Karena tuntutan yang diberikan hanya berorientasi kepada money. Tuntutan yang diberikan hanya berorientasi kepada profit. Tuntutan yang diberikan hanya berorientasi kepada keuntungan tanpa melihat pentingnya persahabatan, tanpa melihat pentingnya relationship hubungan, tanpa melihat bagaimana pentingnya komunikasi, baik komunikasi ke atas, komunikasi ke samping, maupun komunikasi ke bawah. Dan ini yang dapat kita gambarkan sebagai perusahaan yang menciptakan suatu kondisi jenuh. Sehingga tatkala kondisi jenuh, stres akan meningkat, sehingga terjadi konflik yang akhirnya turnover karyawan itu tinggi. Bahkan apabila memang karyawan itu dijebak agar tidak keluar dari perusahaan, maka ini lebih berbahaya lagi. Mungkin dengan penahanan ijazah, mungkin dengan hal-hal lain, ancaman dan sebagainya, sehingga karyawan itu tidak keluar perusahaan. Namun di sini tidak sehat. Kenapa? Karyawan itu akan membuat suatu aliansi, persekutuan. Karyawan ini akan membuat sebuah desas-desus dengan sekutunya itu yang bersifat destruktif, menghancurkan perusahaan, yang akan menimbulkan sesuatu yang justru perusahaan itu boleh jadi mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk perbaikan, untuk meredam konflik dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka para pimpinan, manajer, ya, apabila rekan-rekan mahasiswa menjadi manajer lini atau mungkin menjadi staff, dapat mengusulkan kepada pimpinannya atau mungkin juga dapat memberikan program-program ya bagi para staff di bawahnya, jalin hubungan komunikasi yang baik. Perhatikan persahabatan mereka, juga perhatikan persahabatan saudara dengan mereka, lalu kemudian ciptakan suasana harmonis, etis sesuai dengan kode etik perusahaan yang ada. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan apabila ada sebuah pembahasan yang mungkin kurang tepat dapat kita diskusikan. Maka dari itu sekiranya saya berharap untuk kuliah online ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.